Hello Taurus, hai semua. Selamat datang jika Anda pertama kali menonton reading Tarot Tosotok. Saya harap ada perkara yang baik, yang positif Anda dapat daripada pembacaan ini. Dan untuk Taurus yang sentiasa setia menyokong, sentiasa hadir menonton reading Tarot Tosotok, terima kasih. Saya sangat menghargai kehadiran Anda, sangat menghargai sokongan Anda semua. Sudi-sudikan like, subscribe, dan share video ini. Dan komen yang membina, komen yang positif juga saya sangat alu-alukan, saya sangat menghargainya. Oke, jadi ini adalah pembacaan umum untuk energi Taurus dalam lingkungan 72 jam ke depan. Jadi seperti biasa ya, apabila pembacaannya secara umum sudah pastilah bukan semua yang terbacakan menepati situasi Anda. Sebahagiannya tepat, sesuai dan terjadi kepada Anda, tapi sebahagiannya lagi hanya menepati situasi orang lain. Jadi gunakan kebijaksanaan masing-masing untuk memilih di mana bahagian cerita di sini yang menepati situasi dan perjalanan hidup Anda. Seandainya ada perkara yang negatif yang terbacakan, jadikan itu sebagai panduan, jadikan itu sebagai sebagai rujukan untuk Anda mencari usaha lebih awal untuk supaya perkara yang negatif itu tidak terjadi kepada Anda. Oke, jadi kita mulai ya. Mohon berikan saya kad yang menjelaskan apakah situasi Taurus untuk tempo 72 jam ke depan ini. Tunjukkan perkara-perkara yang tersembunyi, yang terasa dan tidak dijangkakan oleh Taurus, sama ada yang sudah berlaku, sedang berlaku dan akan berlaku untuk lingkungan 72 jam ke depan sebagai panduan dan pencerahan. Terima kasih. Taurus 72 jam ke depan. Baik Taurus, apakah situasi ataupun energi luar, energi orang lain yang mempengaruhi perjalanan hidup Anda, mempengaruhi cerita hidup Anda untuk tempo 72 jam ke depan ini? Energi luar yang mempengaruhi perjalanan hidup Taurus, situasi luar, energi luar. Siapa yang akan hadir dalam energi Taurus? Kenapa? Apa tujuan mereka? Oke. Nampaknya Taurus ada yang masih merasa tersakiti, kecil hati dengan Anda. Mungkin ada kata-kata Anda ataupun ada sesuatu yang Anda lakukan yang mengguris, yang yang mengguris hatinya, yang mencalar egonya, begitu. Untuk kebanyakan Anda, ini seseorang yang ada hubungan yang agak baik dengan Anda. Jadi saya tidak pasti sama Anda, dia menunjukkan rasa kecil hatinya, rasa kecewanya terhadap Anda, tetapi yang pasti ada rasa terguris di sini, tersinggung, sama ada kata-kata Anda ataupun ada perbuatan Anda yang membuatkan dia tercalar egonya ya. Oke. Wow, kebanyakan zodiak mendapat kad ini ya. Ada seseorang ada seseorang yang mahu membina hubungan, yang mahu ada hubungan dengan Anda, berminat dengan Anda, suka dengan Anda. Jadi ada keserasian begitu. Ada yang merasakan jiwanya serasi dengan Taurus. Oke. Cuma pasti dalam kehidupan kita pastilah ya, ada yang suka, ada yang tidak suka. Karena ada juga yang menyimpan dendam, menyimpan marah. Ada rasa marah, dendam terhadap Anda, Taurus. Oke, energi Anda untuk tempo 72 jam ke depan ini, kalau Anda tidak berada di dalam energi ini adalah saranan buat Anda agar melakukan perkara, melakukan aktiviti Anda, menjalankan rancangan Anda dalam diam. Jadi Anda harus bergerak secara senyap. Anda harus bergerak secara senyap. Dan seandainya ada yang mengganggu pikiran Anda,
ada rasa tidak, Anda ada rasa tidak senang dengan orang lain, elakkan mencipta drama dalam keadaan ini. Okay. Apapun situasi yang Anda rasakan, Anda lalui, elakkan drama. Lebih baik diam daripada banyak membuka ataupun banyak berkongsi, karena kecenderungan untuk terbuka aib itu sangat tinggi di sini ya. Okay. Tapi itu adalah saranan, itu adalah message. Sebagian kamu memang Anda berada dalam energi ini, tidak mahu timbul drama, tidak mahu sebagian Anda memang sudah berada dalam energi ini, tetapi kalau Anda masih punya keinginan untuk menimbulkan suasana penuh drama, saranan buat Anda agar hadapi keadaan dalam keadaan tenang, dalam diam. Okay. Mari kita mencari pencerahan, penjelasan tentang energi yang tercalar egonya. Siapa orangnya? Kalau dapatlah ya, dapat ciri-cirinya. Apakah situasinya? Kenapa energi ini hadir dalam reading Taurus untuk lingkungan 72 jam ke depan ini? Oke, saya melihat energi, saya merasakan energi Scorpio dan juga energi Gemini ya. Energi Scorpio, energi Gemini dalam reading Anda. Ini adalah orang yang tidak dapat menerima perubahan. Jadi perubahan dan teguran membuatkan dia merasa tidak senang, merasa ditikam, merasa dikhianati begitu. Saya merasakan keadaan seseorang yang tidak mahu mengakhiri apa yang dia lakukan, situasi yang dia lakukan. Oke. Saya tidak tahu apa yang Anda sampaikan, apa yang Anda katakan kepada orang ini, tetapi ini sangat mengganggu pikirannya. Oke. Walau bagaimanapun, saya tidak rasa orang ini meluahkan rasa tidak puas hatinya ya. Dia simpan dalam diam. Jadi dia memendam perasaannya itu, perasaan kecewa, perasaan sakit hati terhadap Taurus. Oke, ada yang dia tidak suka, dia tidak setuju dengan pendapat Anda, tidak setuju dengan tindakan Anda, tapi dia tidak membalas ya, dipendamnya saja. Oke. Dan dalam pikiran Anda Taurus, Anda memikirkan suatu ide yang sangat kreatif dan boleh membawa keuntungan, boleh ianya suatu pemulai kepada suatu proyek yang bagus. Begitu yang saya nampak di sini ya. Apapun itu tidak ada, saya merasakan dalam energi Anda Taurus, Anda tidak ada niat untuk bersikap dingin ataupun tidak mahu mendengar, tidak mahu menerima pendapat orang lain. Bagi Taurus, itu adalah ide yang bagus, itu adalah cara yang terbaik. Jadi Anda mungkin lebih paham kalau Anda berada dalam situasi ini. Kalau Anda tidak paham situasinya, maka ini bukan energi Anda. Mungkin ada dalam reading ini yang sesuai dengan situasi Anda ya. Oke, berikan saya pencerahan penjelasan tentang
tentang siapa yang menyukai Taurus, yang merasa senang dengan Taurus, merasa adanya keserasian jiwa dengan Taurus. Ada yang tidak suka dengan kamu, Taurus, ada yang tidak senang dengan Anda, tetapi ada yang merasakan Anda membawa getaran aura yang positif, positive vibes begitu. Bersama dengan Anda itu menimbulkan suasana yang positif. Oke, berikan saya pencerahan, penjelasan tentang ini. Siapa? Siapapun energi ini, dia tidak menunjukkan sikapnya yang sebenar, keinginannya yang sebenar. Jadi, oke, bukan semuanya tentang hubungan romantik ya. Jadi ada rakan sekerja mungkin sama level jawatan dengan Anda. Kalau ini pekerjaannya sama level jawatan dengan Anda ataupun ketua Anda, ya, dia tidak bagi tahu secara lisan, dia tidak katakan kepada Anda yang dia sangat mengagumi Anda, dia sangat tertarik, dia suka dengan sikap positif Anda. Tetapi sebenarnya walaupun dia tidak sebut, walaupun dia tidak katakan kepada Anda, tapi sebenarnya dia senang dengan aura Anda. Dia suka dengan ada rasa suka dengan aura positif Anda. Oke, jadi kalau ini ada perasaan romantik, perasaan sayang, perasaan cinta, dia tidak secara berterus terang tidak mengungkapkan dengan kata-kata. Mungkin pasangan Anda juga ya, karena ini memberikan saya gambaran seorang ketua, pasangan, begitu juga. Walaupun sebenarnya kan ini tidak semestinya menunjukkan seorang sebagai pasangan, tetapi aura, tenaga, energi yang saya dapat rasakan dalam kad ini ya. Jadi mungkin pasangan Anda bukan jenis yang meluahkan perasaan cintanya melalui kata-kata, tapi ya masih ada rasa cinta, masih ada rasa rindu dengan suasana seperti mula-mula hubungan dengan Anda ya, Taurus. Oke, siapa yang menyimpan dendam terhadap Taurus? Siapa yang menyimpan dendam terhadap Taurus? Berikan saya pencerahan dan penjelasan tentang mereka yang dalam diam menyimpan rasa marah, mungkin rasa dendam terhadap Taurus. Kalau ada di kalangan penonton reading saya, di kalangan mereka yang terlibat dalam dunia spiritual, dalam bidang spiritual ya, ini adalah mereka yang sama-sama dalam bidang Anda ya, dalam bidang spiritual, ilmu kedukunan begitu. Jadi ya, mungkin ada sesuatu yang membuatkan dia rasa tidak senang dengan Anda, ada sesuatu yang membuatkan dia menyimpan dendam terhadap Anda. Jadi ini khusus untuk Anda yang berada dalam bidang perdukunannya. Tetapi kalau bukan, ini hal yang berkaitan dengan keuangan. Oke. Dendam keuangan. Pekerjaan.
sebahagian Anda, bukan semua ya, ambil mana bahagian yang menempati situasi Anda. Jadi kalau Anda tahu, kalau baru-baru ini ada perdebatan, ada perbalahan, ada perselisihan paham tentang anak, jadi dendam ini ada kaitannya dengan perselisihan paham dengan anak, ataupun hal yang berkaitan dengan anak. Terlalu banyak ya. Oke. Message lain. Oke. Kalau ada seseorang dalam hidup Anda, Taurus, yang Anda perasan secara tiba-tiba dia menjauh, dia berhenti berkomunikasi dengan Anda, berhenti bercakap dengan Anda, itu bukan karena dia tidak. Nah, karena ini sudah bercanggah dengan kad yang mula-mula tadi ya, tentang menyimpan dendam. Jadi harus ada kebijaksanaan untuk menentukan yang mana tepat, yang mana benar untuk situasi Anda. Karena ada juga dalam energi Anda, dalam reading Anda, Taurus, yang ada yang tiba-tiba berhenti berkomunikasi dengan Anda. Bukan karena dia tidak senang, bukan karena dia tidak suka dengan Anda. Itu adalah karena dia sendiri harus memfokuskan kepada perkara yang lain. Ada yang sedang dia usahakan, ada yang sedang dia ada masalahnya sendiri. Jadi mungkin ada kaitan dengan, sekali lagi kembali ke sini yang saya katakan tadi, jika ini adalah rakan sekerja ataupun energinya bos, ketua, kalau dia tidak memuji kerja Anda, bukan bermaksud dia tidak dia tidak nampak kerja Anda, bukan bermaksud dia tidak suka dengan kerja Anda. Dia sebenarnya sangat mengagumi kerja Anda. Cuma saya merasakan dia sangat fokusnya lebih kepada hal yang lain. Ada yang sedang diusahakannya, ada yang sedang dilakukannya. Okay. Message lain untuk Taurus. Siapa yang akan hadir dalam energi Taurus untuk tempo 72 jam ke depan ini? Seseorang yang memerlukan pertolongan Anda. Anda akan dapat perkabaran daripada seseorang. Anda akan dapat message daripada seseorang. Kemungkinan message itu datangnya daripada yang memerlukan pertolongan daripada Anda. Oke. Ahli keluarga. Oke, ada keluarga yang memerlukan pertolongan daripada Anda. Diberikan saya kad sebagai panduan, nasihat untuk Taurus menghadapi situasinya untuk tempo 72 jam ke depan ini. Oke, apapun situasi yang Anda hadapi, kalau Anda merasa sukar untuk menghadapi situasinya, mungkin sedikit sulit keadaan Anda dalam tempo 72 jam ini, semuanya itu harus diselesaikan dengan kasih, harus diselesaikan dengan cinta. Oke? Dan katanya, sebenarnya masa ini adalah lebih baik untuk Anda memberi daripada mengharapkan pemberian orang lain. Dan ini juga memberikan saya gambaran, kadang-kadang lebih baik Anda bertindak terlebih dahulu, jangan menunggu orang lain memulai dahulu.
Lebih kurang seperti itu. Oke, jadi itu saja yang saya dapat daripada reading Anda. Satu lagi, katanya di sini Anda harus berbangga dengan pencapaian Anda setakat ini. Berbanggalah dengan diri sendiri, walaupun tidak ada orang yang memuji, tetapi Anda harus bangga dengan pencapaian Anda. Oke, jadi ini message yang saya ada untuk Anda, Taurus. Saya harap ini boleh dijadikan sebagai panduan. Hingga jumpa lagi di reading yang akan datang. Saya doakan yang baik-baik sentiasa terjadi dalam hidup Anda. Bye, Taurus.